Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang spesial buat kita, karena ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita merayakan kematian Tuhan Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Nah, dalam waktu kita merayakan yang sekarang ini, saudara, adalah sesuatu yang berbeda. Karena kita merayakan di tengah-tengah keadaan yang uncertainty, di tengah-tengah kesulitan. Saya sedikit mau membawa kita kepada pengalaman bangsa Israel. Saya sudah banyak kali ke Israel dan saya tahu persis bahwa kalau dalam rangka Paskah atau mereka sering bilang Pesak, adalah hal-hal yang sangat penting bagi keluarga, dan keluarga besar kumpul menjadi satu dan mereka merayakan makan namanya Passover Seder. Dan mereka merayakan dari keluarga-keluarga besar, dari kakek, nenek, cucu dan lain sebagainya, kumpul dan makan di meja makan. Tetapi tahun ini kita tidak bisa merayakan itu. Tahun ini kita merayakannya hanya dalam keluarga kecil dan dalam ruangan tertutup di sebuah rumah tangga. Nah, mengingat keadaan ini, saya teringat dalam keadaan bagaimana waktu pertama kali lembaga Paskah atau keadaan Paskah ini diinstitusikan. Tetapi sebelum itu, saya ingin kita membahas atau saya ingin mengajak saudara untuk melihat tema yang dicanangkan oleh gembala senior kita, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin, yang mencanangkan untuk kita rock seluruhnya mempunyai tema untuk Jumat Agung dan Paskah tahun ini adalah dengan judul Prince of Life atau pemimpin kehidupan atau raja kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Prince of Life diambil dari ayat Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saya ulangi, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-15 dan saya akan bacakan berbunyi demikian. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat ini adalah ayat khotbah Petrus di Serambi Solomo. Firman ini disampaikan oleh Petrus pada waktu dia ada di Serambi Solomo dan pada waktu dia menyembuhkan orang sakit di sana. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bacakan juga dalam terjemahan ESV, English Standard Version, yang berbunyi demikian. Kisah Rasul 15 Acts chapter 3 verse 15. And you killed the authors of life, whom God raised from the dead, to this we are a witness. Petrus berkata di sini bahwa Yesus adalah Prince of Life atau Raja Kehidupan. Tetapi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan oleh persetujuan dari Sanhedrin, walaupun Pontius Pilatus mencuci tangan, tetapi ternyata sudah terjadi dan direstui dan untuk dibunuh. Tetapi Petrus tidak berhenti sampai di sana. Petrus berkata bahwa the authors of life whom God raised from the dead, yang sudah dibangkitkan, yang Tuhan sudah bangkitkan dari kematian. Dan untuk peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus ini, Petrus menunjuk dirinya sendiri. To this we are a witness. Dan untuk kejadian-kejadian ini, aku atau kami adalah saksi kehidupannya. Jadi dengan kata lain, Petrus menekankan bahwa Yesus yang sudah mati, tapi juga cuma mati 3 hari setelah itu bangkit. Dan kematian dan kebangkitannya Yesus ini, Petrus alami, Petrus lihat, Petrus mengalami dengan mata kepalanya sendiri. Bukan cuma mendengar, tetapi dia melihat dan dia menjadi eyewitness. Nah, saudara, untuk kita bisa mengerti kenapa Yesus yang tanpa dosa, yang adalah raja di atas segala raja, yang adalah raja kehidupan harus mati. Kita seperti saya katakan kembali, flashback
kepada cerita Paskah yang sebenarnya. Nah, saudara, mari coba katakan sebelah kiri kanannya Paskah atau Passover, bukan Easter. Kita mengenalnya dengan Easter, tetapi di Alkitab adalah Paskah. Nah, untuk mengenal sejarah Paskah lebih jauh, saya akan membawa saudara kepada cerita orisinilnya dari mana Paskah ini berada. Tertulis di dalam perayaan Paskah, terambil dari kurang lebih 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Waktu zaman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari jajahan Mesir, dan tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Nah, saudara boleh buka Alkitab saudara di rumah. Yuk kita sama-sama baca Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Banyak ayatnya, tetapi nggak apa-apa lah ya. Kita sama-sama baca dan kita sama-sama belajar bagaimana bisa mengerti apa itu arti Paskah yang sebenarnya bagi kita. Baik, Keluaran 12 ayat 1 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba tiap-tiap rumah tangga. 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat yang kelima, anak domba itu, saudara perhatikan, ini yang ditentukan. Bukan sembarang anak domba, tapi anak domba itu harus memenuhi seleksi seperti ini. Ayat yang kelima berkata, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kalau saudara punya Alkitab, tolong garis bawahi atau highlight boleh. Nanti saya akan jelaskan itu. Sekarang kita teruskan pembacaan supaya lebih jelas. Ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibumbukan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas kusen dan bagian atas kusen kiri kanan dan bagian atas harus dioleskan darah. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat pada tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Coba ulangi. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sekali lagi. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sudah lihat? Itulah Paskah bagi Tuhan. Yuk kita teruskan ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan.
Jadi saudara lihat, tujuan daripada Tuhan mengadakan Paskah adalah menjatuhkan hukuman kepada Allah-Allah Mesir, bukan kepada bangsa Israel. Oke, ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apa tandanya? Darah. Darah apa? Darah domba atau darah kambing yang dioleskan di ambang pintu dan di kusen. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Coba baca lagi. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 15 sekarang. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, pada hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa Israel. Saudara dengar, harus makan roti yang tidak beragi dan tidak boleh ada ragi di dalam rumah bangsa Israel. Ayat yang ke-16 berikutnya. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh disediakan. Ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakannya, hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 18. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Ayat yang ke-19, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik orang asing, baik orang asli. Ayat 20, sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi selagi di tempat kediamanmu. Ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Ayat 24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakmu bertanya, ngapain kita ibadah Paskah ini? Jelaskan kepada mereka, suruh mereka baca Keluaran 12 ini dan saudara jelaskan pengertiannya kepada mereka. Nanti saudara dengarkan ya. Maka ayat ke-27 saya ulang. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir.
tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Anak-anakku, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pembacaan kita cukup panjang, tetapi dalam beberapa pembacaan ini sangat berarti buat kita. Saya membaca ayat ini hampir tiap tahun berulang. Dan dalam mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba mata saya terbelalak. Pada waktu saya membaca dan merenungkan ayat-ayat Paskah yang diawali dengan kematian dari seluruh anak sulung manusia maupun binatang bagi orang Mesir. Akan tetapi terhadap orang Israel diperintahkan Tuhan untuk tidak keluar dari rumah mereka. Dan mereka mengoleskan darah pada kusen kiri kanan dan ambang pintu atas. Dan mereka selamat, tidak ada kematian dalam rumah mereka. Tiba-tiba saya tersentak. Saudara, Roh Kudus sepertinya mengingatkan saya ada sesuatu pemikiran. Kita sebentar lagi merayakan Paskah. Atau saat ini kita sedang merayakan Paskah. Tetapi perayaan Paskah kali ini kita tidak boleh keluar rumah. Biasanya kita Paskah semua berbondong-bondong, yang jarang ke gereja juga ke gereja. Tapi saya percaya saudara semua rajin ke gereja ya. Nah, tetapi Paskah yang pertama, lembaga Paskah diinstitusikan yang pertama, diharuskan mereka merayakannya di dalam rumah. Nah, Paskah tahun ini saya percaya bukan satu kebetulan kita tidak boleh keluar rumah. Kita tidak boleh merayakan bahkan di gereja. Gereja harus tertutup. Apakah ini satu kebetulan? Saya kira tidak. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan tertentu yang mengizinkan virus corona merajalela di seluruh dunia. Kematian di mana-mana. Dan sampai kita semua pemerintah hampir seluruh dunia melarang kita keluar dari rumah. Bahkan merayakan Paskah dari rumah. Dari kejadian cerita Paskah Keluaran 12 yang tadi kita sudah baca, saya akan memberikan beberapa hal. Pertama, yuk kita lihat. Pada saat membaca ayat yang ke-6, mata saya tertegun pada kalimat, kamu harus mengurungnya sampai 14 hari. Yuk kita baca ulang. Keluaran 12 ayat yang ke-6. Keluaran 12 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa satu kebetulan anak domba atau anak kambing yang akan dipotong sebagai korban Paskah yang darahnya akan dioleskan di ambang pintu kiri kanan, kusen atau maupun lambang pintu atas, harus disimpan 14 hari, tidak boleh dikeluarkan, dikarantina 14 hari. Coba renungan sejenak. Seluruh dunia mensurvei, bahkan para ilmuwan meriset bahwa corona berjangkitnya 14 hari. Dan oleh sebab itu kita dianjurkan untuk self-isolation atau social distancing, diam di rumah. Bagi orang yang baru dari luar negeri atau dari mana, 14 hari tidak boleh ketemu dengan orang lain. Bahkan mereka dikarantina di hotel. Saudara, renungkan sejenak. Waktu Paskah pertama didengungkan, dideklarasikan, domba Paskah harus disimpan 14 hari. Terbesit pertanyaan, bukankah jumlah itu ketetapan yang sudah disepakati oleh orang di seluruh dunia? Apakah ini merupakan kebetulan? Saya kira tidak.
Tentu ada maksud Tuhan dengan Corona 19 yang membuat kita harus 14 hari mengurung diri. 14 hari tidak boleh keluar rumah. Sama seperti domba Paskah. 14 hari harus dikarantina. Harus ada rencana Tuhan di balik itu semua. Tidak boleh keluar. Ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Nah, saya tidak mau menjadi ilmu pergatuan atau mencocok-cocokkan satu dengan yang lain. Tetapi mari kita pikirkan sejenak. 14 hari dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan domba itu. Untuk mengkarantina domba itu. Dan 14 hari juga kita gak boleh keluar kemana-mana. Jangan teriak bosan. Jangan teriak capek. Jangan teriak lelah. Jangan teriak sebel. Tapi mari kita belajar mengerti bahwa pakai waktu 14 hari ini. Bukan untuk menggemukkan badan sehingga kancing-kancing pada jaga jarak satu dengan yang lainnya jadi jauh. Tetapi mari kita pakai waktu 14 hari ini untuk mencari Tuhan. Bukan karena Tuhan hilang dari kita, bukan. Maksud saya mencari Tuhan adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan membaca Alkitab, merenungkan kembali firman Tuhan. Dan setelah 14 hari domba itu disimpan dan disembelih. Ternyata ada aturan berikutnya lagi. Dalam Paskah yang pertama dikatakan, yuk kita baca dalam Keluaran 12 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Pelaturan tambahannya demikian. Keluaran 12 ayat 15 sampai 18. Tadi kita sudah baca sih, tetapi untuk lebih mengingatkan tidak ada salahnya kita baca ulang. Ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama dari hari yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makan roti yang tidak berlagi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Setelah itu, saudara, Alkitab berkata, kita harus menyucikan diri dan tidak boleh makan dari barang-barang yang beragi. Bahkan tidak boleh ada ragi di rumah kita pada waktu Paskah yang pertama selama 7 hari. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah supaya hidup kita dikhususkan untuk Tuhan. Dikuduskan untuk Tuhan. Ragi adalah sesuatu yang bisa mengembangkan. Ragi adalah sesuatu yang bisa menghamiri. Ragi adalah, Alkitab selalu berkata, ragi adalah satu kesukaan dunia. Dan bukan satu kebetulan kalau pemerintah sekarang berkata, kita tidak boleh keluar, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh liburan, tidak boleh kemanapun, tapi harus berdiam di rumah. Ini adalah caranya Tuhan untuk berbicara kepada kita mencari hadirat Tuhan. Bahkan dalam ayat Keluaran 12 tadi dikatakan bahwa kita harus melakukan ibadah pada hari yang pertama dan hari yang ke-7. Tuhan ingin selama 7 hari ini umatnya hidup di dalam kekudusan bersama dengan Dia. Amin. Saudara, lakukan selama self distancing atau selama social distancing ini untuk benar-benar orientasi ke dalam. Bekerja dari rumah, tidak boleh keluar rumah kalau untuk hal yang tidak perlu. Kecuali untuk ke dokter, untuk belanja keperluan makan, dan untuk yang lain-lainnya. Adalah untuk membuat kita konsentrasi lebih dekat kepada Tuhan. Bukan untuk main game saja, ya main game juga boleh lah. Boleh lah, mau nonton film juga boleh lah. Tapi tontonlah film-film yang bagus. Tontonlah film-film yang punya nilai sejarah. Tontonlah film-film yang punya nilai menguatkan iman. Mari kita pakai 14 hari anak domba di karantina. Plus 7 hari dengan untuk kita
tidak makan roti yang tidak beragi untuk benar-benar mengintrospeksi kehidupan kita. Jadi dengan kata lain 14 hari tambah 7 hari itu 21 hari. 3 minggu. Saudara, 3 minggu kita pakai untuk baca Alkitab. Singkirkan ragi-ragi. Singkirkan kesukaan-kesukaan. Percabulan, pornografi, kesombongan, keangkuhan, dan yang lain-lainnya yang ragi-ragi yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Mari kita pakai waktu-waktu ini. Dalam waktu beberapa saat ini mungkin yang saya Alkitab katakan tadi adalah 14 hari plus 7 hari. Tetapi pemerintah Australia mencanangkan mungkin bisa 3 sampai 6 bulan. Untuk masa COVID ini kita tidak bisa melakukan kegiatan normal yang seperti sedia kala. Tapi berita baik luar biasa, Wuhan cuman gak sampai 3 bulan. 2 bulan lebih Wuhan sudah normal kembali sekarang. Dan saya percayalah bahwa kalau kita sungguh-sungguh melakukan self-isolasi dan melakukan penyucian diri, melakukan pemulihan, pasti Tuhan punya dampak yang positif. Dan saya menerima banyak sekali WhatsApp dari banyak orang-orang yang ada yang negatif, ada yang positif, ada yang menguatkan, ada yang cuman gosipin, tapi kita nggak perlu pusing dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ada beberapa yang menguatkan dan saya ambil salah satu dari yang menguatkan. Yang saya tulis dengan kata lain dampak positif dari COVID-19. Dalam waktu beberapa bulan ini Tuhan izinkan COVID-19 datang. Sehingga kesulitan menimpa kita dan memaksa kita untuk melepaskan semua kesenangan kita. Baik kesenangan yang baik maupun kesenangan yang buruk. Kebanggaan kita dan agenda-agenda pribadi kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita juga menomor sekiankan Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Betul nggak? Iya apa ya? Ya kan? Kalau kita diundang lebih hadir undangan daripada ke gereja. Kalau kita ada sesuatu yang kita anggap lebih menyukakan kita nggak ikut KM atau kita nggak melakukan persekutuan dan lain sebagainya. Dan itulah sebetulnya Tuhan sedang memulihkan hal-hal yang demikian. Tanpa kita sadari, saya ulang lagi, seringkali kita menomor sekiankan Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal yang lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya percaya hari-hari ini iman kita sedang diuji dan kita seperti dipaksa dalam tanda petik untuk menghancurkan semua berhala. Berhala itu bukan cuman patung, berhala itu bukan cuman setan, berhala itu bukan cuman sesuatu yang buruk, tapi berhala yang baik pun yang saudara pikir itu baik, tetapi sebetulnya berhala apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang menjadi penghalang antara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sudah waktunya baca Alkitab, saudara lebih baik nonton, itu berhala. Kalau saudara sudah waktunya untuk ibadah, saudara nggak ibadah, saudara pergi shopping, itu berhala. Jadi berhala adalah sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tanpa kita sadari, hari-hari ini dipaksa oleh COVID dan kerjasama dengan pemerintah membuat kita mengevaluasi diri kita dan terpaksa kita menanggalkan berhala kita. Contoh, yang memberhalakan olahraga. Olahraga bagus nggak? Bagus. Olahraga penting. Sekarang semua stadion dipaksa ditutup, betul nggak? Kita nggak bisa lagi olahraga. Yang memberhalakan uang. Cari duit buat masa depan. Sekarang yang saudara cari keuangan runtuh. Yang memberhalakan pekerjaan. Pokoknya aku kerja sebaik-baiknya, aku harus kerja karena kau harus kerja. Sekarang tidak lagi bisa pergi kerja. Tempat kerjaan kita ditutup. Bos kita pun bingung sekarang mau gimana kerja. Nggak ada order, nggak ada apa-apa. Bahkan yang kerjaan masih sementara, masih temporary, kita bingung. Kita nggak tahu masa depan kita mau seperti apa. Yang memberhalakan pergaulan. Sekarang kita tidak bisa ketemu teman-teman yang sayang kita atau yang kita sayangi, yang kita sukai. Karena kita tidak boleh keluar rumah.
Bahkan kalau keluar rumah naik mobil dengan orang yang bukan satu rumah, katanya kita kena denda. Saudara lihat, yang memberhalakan pengetahuan dan kepandaian, kepintaran. Sekarang sekolah-sekolah juga ditutup. Kita hanya belajar dari buku, kita hanya belajar dari jarak jauh online. Bukan berarti sekolah tidak penting. Tetapi sekarang kita mau sekolah gimana? Yang memberhalakan makan minum. Wah, termasuk saya. Saya suka sekali makan minum. Saudara lihat bisa dari body saya suka sekali makan. Sekarang kafe, restoran-restoran yang sukai, restoran-restoran favorit saya tutup. Hanya bisa take away. Kalau take away biasanya makanan jadi tidak enak. Yang memberhalakan pesta, wow, night club. Yang memberhalakan party, go party, go party. Sekarang party-party semua dilarang. Bukan party cuman di night club, party-party di rumah pun sudah nggak bisa. Sekarang nggak boleh. Yang memberhalakan jalan-jalan, liburan. Loh, saya suka jalan-jalan. Saya suka liburan. That's good untuk keluarga. Sekarang mall-mall, tempat-tempat wisata dan hotel-hotel dan semua biro perjalanan tutup. Kasihan sekali mereka, khususnya para pemilik hotel, pengusaha travel bureau dan pengusaha airline. Mereka kasihan sekali. Yang memberhalakan bentuk tubuh, wah, aku harus sehat, badanku harus atletik, aku harus six pack, aku harus kelihatan cantik, aku pakai medikur, pedikur. Sekarang salon kecantikan dan tempat-tempat gym juga tutup. Oh, saya bisa nge-gym di rumah. Ya, itulah gunanya. Yang memberhalakan sekarang roh agamawi. Saudara beragama, saudara yang penting ke gereja, yang penting pelayanan. Gedung-gedung gereja, pelayanan-pelayanan gereja yang megah-megah. Gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang kecil. Pertemuan-pertemuan ibadah dilarang sekarang semua harus streaming. Atau kembali kepada live melalui digital. Saudara lihat. Saudara-saudara yang suka keluyuran kemana-mana kalau habis kerja gak pulang ke rumah. Pergi ke pub. Sekarang saudara dipaksa untuk tinggal di rumah. Saudara harus berkumpul mungkin dengan suami atau istri, dengan anak-anak yang saudara kurang suka. Saudara lebih suka berkumpul dengan orang lain. Sekarang sepertinya terpaksa. Anda dipaksa untuk kumpul kembali dengan rumahmu, dengan orang-orang yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari hidup kita. Bukankah dampak positif daripada semua self-distancing, stay at home, back to basic. Ini mendatangkan kepositifan buat kita semuanya. Anak-anak kita yang selama ini kita mungkin kurang perhatian. Karena kita tercurah kepada cari kerjaan atau kepada uang. Yang penting aku bisa membiayai mereka. Saudara, yang mereka lebih butuhkan. Bukan uang Anda saja. Tapi keberadaanmu, kehadiranmu dalam hidup mereka itu lebih penting. Ya, kalau saya melihat ini, tidak ada ucapan lain. Di balik semua, sepertinya musibah, pandemik yang menakutkan, yang menyeramkan. Saya boleh berkata, Tuhan itu baik. Tuhan sedang mengembalikan kita kepada asas untuk kumpul dengan keluarga, mementingkan yang seharusnya kita pentingkan lebih daripada yang lain yang selama ini kita anggap lebih penting. Ternyata itu tidak penting. Tuhan tidak merancang untuk kehancuran. Dan saya percaya COVID-19 pun tidak akan menghancurkan tatanan kehidupan kita. Belum waktunya. Dan tidak akan pernah. Yuk untuk itu kembali. Kita kembali. Saya bawa Anda kembali ke Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Keluaran 12 ayat 21 sampai 23 berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah
yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir, menulahi apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Saudara, ayat 21-23 ini berkata, Tuhan berbicara dengan ketentuan menyembelih anak domba Paskah dan menyapukannya kepada kusen pintu kiri kanan dan ambang atas. Dan pada waktu ada darah, maka roh maut yang dari Tuhan, yang membunuh seluruh orang-orang Mesir anak sulungnya, termasuk binatang, tidak akan membunuh orang-orang Israel karena ada darah. Saya percaya ini juga berlaku bagi kita umat perjanjian baru. Yang ambang pintu rumah kita bukan rumah fisik, tapi rumah keselamatan kita. Sudah ada darah Yesus. Sudah ada darah Yesus yang tercurah. Anak domba Allah, kambing domba Paskah kita. Yang tercurah 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Darahnya tercurah dan darahnya sudah menguduskan kita. Maka saya percaya kita pun akan diluputkan dari wabah-wabah kehancuran. Saya percaya bahwa kalau ada di antara keluarga kita, saudara mungkin berkata begini, mana Bapak Gembala bilang katanya enggak, anak-anak Tuhan yang punya darah Yesus enggak kena. Tetapi buktinya banyak hamba-hamba Tuhan, banyak keluarga anak-anak Tuhan yang kena. Saudara dengar dulu, perlindungan Tuhan tidak akan kena kepada kita, COVID tidak akan kena kepada kita. Tetapi ada dua hal lagi yang saya akan bicarakan. Yang pertama, tanpa izin Tuhan tidak mungkin kena. Yang kedua, tapi saya juga percaya kalau ada di antara keluarga kita, sahabat kita, atau orang yang kita kenal dan kita cintai, kena wabah COVID-19 dan mereka meninggal dunia, itu bukanlah tulah atau bukanlah kutuk dari Tuhan. Saya ulangi, kalau ada saudara kita, keluarga kita, anak Tuhan yang kena COVID-19 dan mereka meninggal, itu bukanlah kutuk, bukanlah tulah dari Tuhan. Tetapi saya mau berkata bahwa orang itu sudah saatnya untuk bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah panggil dia kembali bersama dengan dia. Karena tugasnya sudah selesai. Loh Pak, tugasnya sudah selesai kok kena COVID? Loh kenapa? Mati dengan serangan jantung, mati dengan COVID, mati dengan cacar air, mati dengan penyakit liver, stroke, apa bedanya? Semua sama meninggal. Cara kematian seseorang bukanlah ukuran untuk menentukan kebenaran atau kekudusan orang tersebut. Saudara, jangan kita terpengaruh dengan cara berpikir yang tidak biblical. Kalau orang berkata kalau dia hamba Tuhan, maka matinya dia akan di tempat tidur, matinya dia akan tenang dan tidak mati penasaran. Enggak ada yang mati penasaran. Mati penasaran adalah orang yang mati yang belum kenal Tuhan. Tapi mati yang di dalam Tuhan, cara kematian apapun tidak jadi masalah. Tuhan Yesus buktinya, yang orang yang paling kudus, orang yang sangat suci, dia harus mati dengan cara mati di mana? Di atas kayu salib. Dan Alkitab menulis, orang yang mati di salib adalah orang yang sangat terkutuk. Kalau gitu Tuhan Yesus terkutuk, gak mungkin bisa menjadi juru selamat kita. Tidak, saudara. Justru dia menjadi kutuk supaya kita semua diselamatkan. Seperti domba yang harus mati supaya menyelamatkan satu rumah yang ada darah domba. Darah domba Yesus ada di dalam diri kita. Tetapi kalau sampai COVID membunuh keluarga kita yang kita kasih hamba-hamba Tuhan, itu karena sudah waktunya Tuhan. Saya berikan beberapa contoh. Alkitab menulis dalam masa perjanjian lama maupun masa perjanjian baru. Para martir, orang-orang kudusnya Tuhan juga banyak yang mati dengan cara mati yang mengenaskan. Dengan cara mati dibakar, dengan cara mati dimakan singa, dengan cara mati dimakan beruang, dengan cara mati yang sangat disiksa dengan luar biasa. Juga bukti dalam perjanjian baru saya buktikan kepada saudara bahwa saudara masih ingat cerita Stefanus? Stefanus mati dengan cara apa? Stefanus mati dengan direjam batu. Dan kenapa Tuhan izinkan dia direjam batu? Kenapa Tuhan biarkan dia direjam batu?
Kenapa enggak Tuhan cegah? Kalau memang Stefanus kudus di hadapan Tuhan, kenapa matinya harus dengan cara yang mengenaskan? Saudara perhatikan di sini. Cara kematian sekali lagi bukan menentukan seberapa benar atau kudusnya orang tersebut. Jadi Stefanus diizinkan mati dengan direjam batu. Tetapi sebelum dia mati, dia berdoa dan dia melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus turun dan menjamah dia dan membuat dia mukanya bercahaya. Dan dia tidak dikatakan oleh Alkitab mukanya penuh dengan kesakitan lalu menjadi jelek dan mengerikan. Tidak. Stefanus mati. Tapi kematian Stefanus atas kehendak Tuhan. Dan caranya mati direjam Tuhan juga atas kehendak Tuhan. Dan pada waktu dia mati jubahnya diambil oleh seseorang. Dan diletakkan di kaki yang seorang muda bernama Saulus. Dan dialah cakal bakal yang menjadi Paulus. Jadi sekali lagi Tuhan menghendaki orang mati. Enggak peduli dengan cara corona maupun dengan cara apapun. Semua itu sudah sejalan dengan rencana Tuhan. Dan kalau bukan waktunya mati, purpose dan destininya belum terjadi, Tuhan tidak akan izinkan orang itu mati. Saya juga minta kepada kita semuanya, para anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, gak usah dengar berita simpang siur di sana sini tentang antikris, tentang masalah, tentang hardik dan lain sebagainya. Mari kita saling membantu, mari kita saling menjaga, mari kita saling mengasihi. Lihatlah orang di sekitar kita, siapa orang-orang yang dekat Anda, atau teman gereja Anda, atau siapapun dia yang dalam keadaan kena masalah corona, datangi dia. Jangan peluk tetapi berikan dia bantuan. Apa yang bisa saudara bantu? Kirimkan sembako, kirimkan alat-alat kesehatan, kirimkan berkat keuangan supaya bisa menolong mereka. Doakan mereka. Carilah orang-orang yang memerlukan pertolongan bantuan dari kita. Salurkanlah kasih Tuhan kepada hidup mereka. Saya mau supaya kita semuanya menghimbau. Dan saya menghimbau supaya kita semuanya di setiap rumah kita ada persekutuan, ada ibadah sampai semuanya kita keluar menang dari coronavirus. Dan untuk itu juga saya anjurkan, ayo bagi saudara yang belum menyiapkan perjamuan kudus, sekarang boleh saudara ambil roti tawar atau biskuit tawar, saudara ambil, saudara persiapkan, dan saudara ambil anggur atau kalau ada red wine, kalau nggak ada red wine, saudara boleh ambil grape juice atau apa-apa saja yang sirup yang warnanya merah juga boleh persiapkan. Seperti saya ini, saudara lihat, seperti kami sekarang sedang mempersiapkan ini, perjamuan kudus akan kita lakukan nanti. Oke, lalu sekarang saya akan kembali kepada firman. Keluaran 12 ayat 24 sampai 27. Dikatakan demikian, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia meludahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah dia. Saudara, mari kita pertanyakan kepada diri kita sebuah pertanyaan yang sangat penting. Sudahkah Anda dan seluruh keluargamu, termasuk papa mamamu, termasuk adik, termasuk istri anak-anakmu, sudah menerima darah Yesus dan sudah menerima penebusan oleh kuasa darah Yesus? Kalau belum, ini saatnya untuk engkau berdoa bagi mereka. Kalau sudah, ini saatnya engkau menggunakan kuasa di dalam darah Yesus itu untuk supaya darah anak domba Paskah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, melewatkan kita dari semua masalah dan wabah. Kalaupun kita harus masuk melewatinya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Lalu pertanyaan yang berikutnya yang perlu kita tanyakan, melewati Paskah atau melewati wabah COVID ini, coba kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita tanyakan Tuhan, Tuhan, apakah yang akan Tuhan kerjakan bagi umatmu melalui peristiwa COVID-19 ini? Sekali lagi, mari kita minta hikmahnya dari Tuhan. Doa sungguh-sungguh. Tuhan, apakah yang akan Tuhan kerjakan bagi kami umatmu
melalui peristiwa COVID-19 ini. Karena saya percaya Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil dan mengasihi Tuhan. Nah, kebaikan ini apa? Dalam bentuk apa? Untuk kita mengerti kebaikan ini dalam bentuk apa, kembali saya akan bawa saudara kepada firman di dalam Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Saya bacakan dengan cepat demikian. Keluaran 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam tiang tutupan. Beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama-sama semua pengawalnya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Stop dulu sampai di sini saudara. Kita lihat 430 tahun Israel dijajah. Lalu berkali-kali lewat 9 tulah Musa berkata kepada Fir'aun, izinkan kami keluar untuk bersembahyang, untuk ibadah di padang pasir. Fir'aun tidak mengizinkan, malah mengeraskan hati. Bahkan malah memberikan banyak beban pekerjaan, siksaan yang lebih berat lagi. Dan sampai sejauh itu Fir'aun tetap berkeras menahan kepergian bangsa Israel. Tetapi melalui tulah ke-10 bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah ke-10 itu adalah seluruh anak sulung orang Mesir mati. Dan pada malam itu juga tiba-tiba Fir'aun mendesak keras, ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu. Menyuruh bangsa itu pergi segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Saudara perhatikan, saya percaya bahwa di balik COVID-19 ini ada berkat yang tiba-tiba yang Tuhan akan siapkan bagi kita bangsa-bangsa umat pilihan Tuhan yang percaya kepada Dia. Tuhan akan buat kekecualian, Tuhan akan buat perbedaan yang sudah sekian lama dijanjikan, sudah sekian lama purpose dan destiny yang belum terjadi. Tapi malam ini terjadi, hari ini terjadi karena Tuhan yang melakukannya. Lalu ayat 34 berkata, lalu bangsa itu mengangkat adonannya yang sebelum dikasih ragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Oke, kita baca 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki dan tidak termasuk anak-anak. Juga orang-orang dari berbagai-bagai suku bangsa. Kita lompat ayat 40 sekarang. Lamanya orang Israel tinggal di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Saudara perhatikan. Di balik tulah, di balik persoalan yang Tuhan izinkan terjadi bagi dunia, Tuhan menyiapkan berkat yang tersembunyi bagi anak-anaknya. Saya percaya ini akan terjadi. Setelah wabah kematian anak sulung bagi orang Mesir, dan setelah ditindas selama 430 tahun, pada malam Pesak atau Paskah, mereka keluar dari Mesir dengan keadaan yang sangat sehat, dengan keadaan yang penuh dengan berkat. Emas, perak, dan kain-kain berharga yang melimpah. Nah, ayat ini juga dijelaskan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 105 ayat 36-37. Mazmur 105 ayat 36 ayat 37 berkata demikian. Ayat 35. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar dan membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Saudara perhatikan, bahasa Indonesia dikatakan dibunuhnya semua anak sulung di negeri Mesir.
Mula itu apa? Pemula sebetulnya. Permulaan dari segala kegagahan mereka siapa? Anak sulung. Dituntunnya mereka keluar dan dengan membawa emas, perak, dengan barang-barang berharga, dan tidak ada dari mereka yang tergelincir. Lu kok lucu tergelincir, emang jalannya licin. Saudara, ini sedikit keliru terjemahannya, bukan tergelincir. Tapi mari kita lihat terjemahan aslinya di dalam terjemahan ESV, English Standard Version. Mazmur 105 ayat 36-37 dari ESV. Ayat 36 berkata demikian. He struck down all the firstborn in their land, the first fruit of all their strength. He itu siapa? Tuhan. Tuhan struck down all the firstborn. Tuhan menghancurkan seluruh anak sulung di tanah mereka, di tanah Mesir. The first fruit of all their strength. Pada permulaan atau awal dari kekuatan mereka dibabat oleh Tuhan. Ayat 37. Then he brought out Israel with silver and gold, and there was none among his tribe who stumbled. Dan tidak ada dari among his tribe, bukan their tribes, his tribe. His itu siapa? Tuhan. Tidak ada dari suku-sukunya Tuhan yang stumbled. Jadi kalau kita sudah diprotek oleh darah Yesus, kita sudah punya darah domba Paskah di dalam kehidupan kita, jiwa dan tubuh kita dan roh kita dibalut oleh darah Yesus, maka kita sekarang keluar dari COVID, keluar dari malapetaka, keluar daripada persoalan, tetapi kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di balik ini semuanya apa yang Tuhan berikan? Mereka tadinya bangsa Israel dijajah 430 tahun. Mereka disiksa, mereka miskin, mereka menderita. Tetapi pada waktu mereka mau keluar, mereka minta kepada bangsa Mesir. Dan apa yang mereka minta, semua diberikan. Emas, perak, dan barang-barang berharga. Jadi bangsa Israel keluar dari tulah Mesir. Keluar dari keluar dari keadaan kematian anak sulung dengan membawa harta yang banyak. Dan itu baru satu bagian. Bagian berikutnya ternyata dia juga keluar. Dikatakan bahwa and there was none among his tribe who stumble. Apa itu stumble? Dalam terjemahan bahasa aslinya stumble berasal dari bahasa Hebrew. Stumble dari bahasa Hebrew artinya kasal. K-A-S-A-L. Kasal. Artinya to totter or waver through weakness of the leg, especially the ankle. Jadi kelemahan kaki, khususnya dari ankle dan kaki, tapi by implication, dengan implikasinya, to falter, stumble, faint, or fall. Cast down, be decayed, cause to fail, cause to fall down, feeble, to be overthrown. Jadi dengan kata lain, bangsa Israel keluar dari Mesir setelah mengoleskan darah domba di ambang pintu rumah mereka. Mereka tidak ada yang timpang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang lemah. Semuanya sehat, semuanya dalam keadaan kuat dengan membawa berkat yang banyak. Saudara, inilah yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan. Di balik semua persoalan, selalu Alkitab melihatkan kepada kita. Di balik semua persoalan besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup anak-anaknya, dalam hidup kita, selalu ada reward yang besar. Saya tidak berkata bahwa saudara nanti habis COVID ini saudara akan jadi kaya, tidak. Saya tidak berkata bahwa habis dari COVID ini saudara tidak ada yang sakit. Tidak, tetapi mari kita sungguh-sungguh berdoa bahwa di balik semua persoalan ini mungkin bisa terjadi seperti itu. Are you with me? Jelas? Saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir, dari jajahan. Kita keluar dari jajahan virus yang diizinkan Tuhan untuk benar-benar kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita berhasil karena Tuhan. Kita sehat karena Tuhan. Kita diberkati hidup berkelimpahan karena Tuhan. Tidak ada di antara kita yang stumble. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya percaya semua kita diizinkan Tuhan masuk COVID-19 ini. Tetapi yang kena masalah, yang meninggal, Tuhan menguatkan
dan bersama dengan dia. Tetapi kita yang tidak, kita akan terus berjalan bersama dengan dia. Sehingga Tuhan pun punya kesempatan untuk membuktikan jati dirinya bahwa kita akan diberkati oleh dia lewat persekutuan anak domba Allah dengan darahnya di dalam diri kita. Nah, saya kembali kepada perikop kita. Judul khotbah kita bahwa dia, Tuhan Yesus adalah Prince of Life. Kita kembali ke Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 ayat yang, saya lompat saja. Kita lihat Kisah Rasul 3 ayat yang ke-13. 13, 14, 15, dan 16. Berkata demikian. Kisah Rasul pasal 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh bagi hadiahmu. Ayat 15, demikianlah pemimpin kepada hidup atau Prince of Life telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara perhatikan, Petrus berkata, kepercayaan kepada nama itu, kepercayaan kepada darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang darahnya tercurah dan tubuhnya tercabik-cabik. Kepercayaan itu juga yang menyelamatkan Petrus, dan kepercayaan itu juga yang menyelamatkan orang sakit yang ada di Serambi Salomo yang disembuhkan oleh Yesus. Ayat 16 berkata demikian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang ada di Serambi Salomo yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Saudara perhatikan, itulah keselamatan yang dari Tuhan, kesembuhan yang Tuhan janjikan. Ayat 19 kita lompat sekarang, ayat 19. Atau ayat 18 dulu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Mesias yang diutusnya harus menderita, harus mati di atas kayu salib, tubuhnya dicabik dan mengeluarkan darah. Ayat 19. Dan karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus, Yesus karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu atau dosa kita dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan, time of refreshing, dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagi kita sebagai Kristus. Apa itu sebagai Kristus? Sebagai yang diurapinya. Apa itu arti yang diurapinya? Yang menebus kita dari COVID, yang menebus kita dari kelemahan, yang menebus kita dari kutuk dosa, yang menebus kita dari kemiskinan, yang menebus kita dari semua persoalan-persoalan dunia. Dan saya percaya lewat korban darah di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya diselamatkan. Kita berdoa.